Ya, Oke. kita akan berbincang ya pagi hari ini mengenai hal tadi. Ada narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Yang pertama ada Bang Herman Khairon, ini Kepala Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat, bergabung bersama kami melalui online. Selamat pagi Bang Herman, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. kedua ada Mas Saiful Huda, Wasekjen DPP PKB. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Huda. Pagi, Mas Bayu. Oke. Di studio juga sudah hadir ada Ahmad Khairul Umam, analis politik dari Universitas Paramadina. Selamat pagi. Pagi, Mas Bayu, Mbak Vita. Ya, terima kasih banyak sudah hadir. Mungkin kita pertama ke Mas Huda dulu kali ya, Mbak ya. Yang ingin kita tanyakan pertama mungkin gini, Mas Huda, soal isu menduetkan Anies Baswedan dan juga Gus Imin. Ini sudah confirm atau belum, sudah disetujui oleh PKB? Mas Huda? Pagi ini kami baru mau rapat internal DPP untuk memutuskan terkait dengan opsi tawaran dari Partai Nasdem. Oke, baru akan diputuskan ya Mas Huda, tapi apakah sudah ada proposal yang disampaikan oleh Partai Nasdem ke PKB untuk menduetkan Anies dan Gus Imin ini? Sudah ada proposal itu belum? Sudah, dan ini sedang akan kita bahas pada pagi hari ini. Karena itu saya tidak dalam kapasitas untuk mendahului hasil rapat pleno DPP. Kita tunggu saja karena rapat sebentar lagi akan dimulai sekitar jam 8 lebih. Ya. Mas Huda, yang membawa proposal untuk menduetkan Anies Baswedan dan juga Gus Imin, apakah hanya satu sosok Pak Surya Paloh saja? Ya, terkait dengan itu, saya kira nanti akan disampaikan suatu saat kalau ini jadi gitu. Jadi saya belum bisa membuka terkait dengan itu, karena ada satu tahapan yang harus kami tuntaskan dulu. Pada pagi hari ini kami akan merapatkan itu di dalam rapat pleno DPP. Proposal itu datang ke PKB kapan, Mas Huda? Nanti akan kita jelaskan secara kronologis setelah rapat pleno DPP di pagi hari ini. Tapi menarik setidaknya yang disampaikan oleh Mas Huda, ini sudah ada proposal yang masuk ke PKB ya. Saya mau ke Demokrat kalau gitu, ke Bang Herman. Bang Herman, ini sebetulnya tadi kan Mas Huda menyampaikan sudah ada proposal yang disodorkan oleh partai politik ke PKB begitu ya. Demokrat sudah mengetahui ini sejak kapan? Sejak Oktober 2022 dan bahkan sampai kepada tanggal 22 Januari 2023 itu belum memenuhi presidensial threshold karena baru digagas oleh Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Nasdem dan ketua umum kami, ketua umum AHY. Nah, ini merupakan perjalanan panjang. Ini dulu yang harus kita lihat, bukan pada persoalan hari ini saja. Kemudian pada tanggal 23 Januari 2023, Capres Anies Baswedan menawarkan untuk sama-sama menjemput takdir. Akhirnya berbagi tugas untuk bisa menggenapkan presidensial threshold di atas 20%. Nah, kemudian akhirnya kita mendapatkan PKS. Nah, tentu ini perjalanan panjang yang terus digagas, dibangun, lika-liku, naik turun dan lain sebagainya, komunikasi politik terus dibangun sehingga solid ya, ini solid. Dan didasarkan kepada teleponnya Mas Anies Baswedan kepada Ketua Umum AHY pada tanggal 13 Juni 2023 yang menyampaikan bahwa Ibunda, kemudian guru spiritual untuk segera berpasangan dengan Mas AHY, ini disampaikan langsung. Dan saya pada tanggal 23 itu juga ada di sana gitu. Pada tanggal 13 Juni itu ada mendampingi ketua umum, sehingga saya mendengarkan apa yang memang disampaikan oleh Mas Anies gitu ya. Nah, kemudian ini bergulir terus dan
melihat elektabilitasnya Mas Anies yang stuck ya, bahkan relatif turun, tentu kami juga memiliki tanggung jawab moral. Demokrat ingin kemudian mendorong, kemudian melakukan percepatan deklarasi dan menaikkan elektabilitas. Ini adalah keseriusan Partai Demokrat untuk bisa memenangkan pemilu 2024. Bukan hanya berpasangan, bukan hanya didaftarkan, tetapi memenangkan pemilu Pilpres tahun 2024. Dan aktivitas dengan Mas Anies kan banyak. Demokrat serius, pasang seluruh atribut street media secara masif. Ini adalah merupakan keseriusan. Bahkan kalau melihat di medsos juga, seluruh kader Partai Demokrat pasang badan terhadap serangan-serangan kepada Anies Baswedan. Tentu ini adalah keseriusan gitu ya. Dan terus bergulir, tanggal 25 Agustus itu juga ada surat tertulis, 25 Agustus, ada surat tertulis dari Anies Baswedan yang menyampaikan, meminta Mas Agus untuk bisa menjadi bakal calon wakil presiden. Dan dibalas surat ini ya, dibalas surat ini dengan kesiapan. Atas dasar inilah kemudian diseriusi dan kemudian kami juga memiliki catatan sebetulnya bahwa paling tidak ada beberapa waktu yang ini dijadikan janji-janji untuk melaksanakan deklarasi oleh bakal calon presiden. Misalkan pada waktu Idul Fitri sudah dijanjikan bisa dilaksanakan deklarasi. Kemudian pada waktu Idul Fitri, kemudian bisa dilakukan lagi sebelum naik haji. Bahkan hampir pasti bahwa akan disampaikan deklarasi setelah pulang naik haji maksud saya. Nah kemudian akhirnya dirumuskan kembali. Oke, tanggal 18 Agustus sebagai hari konstitusi mungkin ini adalah hari baik juga untuk deklarasi. Nah akhirnya pertemuan lebih pasti dilakukan, roadshow, tim 8 bersama Baca Pres ketemu dengan Pak Surya Paloh. Disampaikan kembali, artinya nama AHY sebagai calon wakil presiden sudah disampaikan kepada 3 partai petinggi ini. Nah setelah dengan Pak Surya kemudian ke Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Pak SBY, dan kemudian satu hari berikutnya adalah ke Pak Salim Segaf gitu ya. Nah inilah rangkaian-rangkaian yang kemudian harus menjadi catatan penting bahwa kita sebagai anak bangsa, sebagai partai politik yang menjadi panutan rakyat di seluruh Indonesia, bahkan sebagai calon pemimpin-pemimpin bangsa ya harus menjaga komitmen, etika, dan kemudian moralitas dalam membangun sebuah komitmennya gitu. Nah oleh karena itu kita serius ya, tetapi lagi-lagi tiba-tiba ada kabar yang kurang enak. Tanggal 29 Agustus kami sudah mendapatkan kabar bahwa ada konstelasi politik baru ya antara Nasdem dengan PKB. Tentu secara politik itu sah-sah saja, tapi secara etika politik kami mempertanyakan ini karena di luar konteks Koalisi Perubahan untuk Persatuan ada pertemuan-pertemuan yang kemudian ini menjadi menuju kepada pencalonan capres dan cawapres yang tidak pernah dibicarakan sebelumnya di dalam Koalisi Perubahan yang sudah membentuk tim 8 sejak awal. Nah oleh karena itu tiba-tiba tanggal 30 Agustus Pak Sudirman Said bertemu dengan tim 8 baik dari Demokrat maupun dari PKS yang menyampaikan bahwa memang akan ada kemungkinan untuk menentukan capresnya Anies Baswedan dan calon wakil presidennya adalah utusan dari PKB. Ini tentu menjadi aneh bagi kami yang selama ini digagas, dibicarakan, dikawal apa gitu. Pentingnya apa? Karena di luar konteks yang telah kami bangun, kemudian Nasdem mencari kesempatan baru seolah-olah bahwa kami dianggap tidak penting, tidak setara, dan ironisnya bahwa bakal calon presiden yang di dalam piagam koalisi sudah ditetapkan memiliki mandat untuk memiliki menentukan cawapres juga keluar konteks gitu, sama gitu pada akhirnya. Bang Herman, kita bisa lanjut lagi ya Bang Herman ya. Nanti saya juga akan tanya apa respon dari AHY, apakah segera menentukan sikap untuk keluar tidak lagi bersama Nasdem atau seperti apa? Kita bahas sesaat lagi ya. Kami harus tidak lebih dahulu. Apakah Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi?